Selamat siang Pak Ari Widodo. Selamat siang Bu. Saya mau mewawancarai Bapak nih. Yang pertama tentang model, saya membuat model Pak. Modelnya ini adalah model belajar untuk kuliner. Ya, nah ini ada gambarnya Pak sini. Nah, gambar ini saya jelasin dulu sebentar ya Pak ya. Jadi di model saya ini ada 3 proses manajemen, core proses, dan supporting proses. Nah, yang menjadi core prosesnya atau proses utamanya ada sebenarnya di tengah ini Pak. Yang di tengah, yang mulai kebutuhan individu. Jadi semua orang belajar memasak itu karena ada kebutuhan individu. Salah satunya adalah memasak itu kan menjadi urat nadi kesehatan seseorang ya Pak ya. Terus kedua, memasak juga sekarang bisnis kuliner ini 67% Pak mempengaruhi perekonomian Indonesia. Jadi Indonesia itu gagah perkasa begini karena ditopang dengan ekonomi kreatif yang arahnya ke kuliner. Terus kemudian di situ ada kelola. Nanti kelola itu admin yang melakukan ya Pak ya. Kemudian nanti siswa. Jadi ada 3 aktor, ada siswa, ada instruktur, dan ada satu lagi chef. Terus kemudian nanti admin. Nah, itu mereka bisa registrasi kecuali yang admin ya. Kalau admin kan yang mengelola ya. 3 aktor tadi bisa registrasi, kemudian login, kemudian nanti ada pendaftaran. Nah, pendaftaran itu nanti dia milih apakah saya mau mendaftar ke Oriental cooking, ke traditional food, ke Jepang food, atau ke Chinese food gitu ya. Nanti ada pilihan, termasuk nanti ada pilih saya kelasnya mau kelas yang privat atau kelas yang memang benar-benar kelas dan lain-lain. Kemudian di situ ada interactive learning. Disinilah nanti letak kita praktek Pak, di interactive learning ya. Kemudian ada ujian. Nah, yang menariknya model saya ini nanti ada sertifikasinya. Jadi ada proses sertifikat memasak, dan ada portofolio. Jadi siswa itu punya portofolio. Nah, model saya ini ada yang berbayar, ada yang free. Ya, kalau yang berbayar nanti dia bisa mengikuti ujian dan dapat sertifikat. Kalau yang free ya dia hanya mengikuti belajar saja. Nah, ini modelnya sudah mulai paham ya Pak ya? Paham, oke. Kalau untuk yang manajemen proses sih saya yakin Pak Adi Widodo sudah ini ada audit, ada komplain, ada budget, di mana-mana anggaran menjadi hal yang penting ya Pak ya. Ada monitoring, semua kegiatan tanpa monitoring tidak tahu nanti kita hasilnya maksimal atau tidak. Nah, kemudian yang saya tanyakan selain dari model itu Pak Adi Widodo, mohon maaf di sini sebenarnya ada kelola, nanti si admin lah yang mengelola. Ada kelola, kemudian ada memilih bahasa. Nanti aplikasi saya itu ada pilihan bahasa, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya ya. Kemudian ada pendaftaran sampai nanti praktek, terakhir evaluasi. Nah, dari yang pertama dulu ya Pak Widodo ya, ada kelola kurikulum. Dari fitur-fitur nanti yang saya tanyakan ini, kira-kira Bapak setuju atau mungkin ada tambahan, atau mungkin Bapak tidak setuju dengan fitur saya? Ya, kalau memang setuju mungkin alasannya apa, kalau tidak setuju kira-kira kenapa, kalau memang ada tambahannya kira-kira apa. Kelola kurikulum ini dilakukan oleh admin sampai dengan kelola testimoni. Kurikulum Pak, menurut Bapak kelola kurikulum itu perlu enggak di dalam learning pembelajaran Pak? Kalau menurut saya sih perlu ya, dikarenakan semakin hari itu kan ada kemajuan, maka kurikulum itu bisa mungkin berubah dan mengikuti perkembangan pada saatnya gitu ya, pada saatnya gitu ya. Kalau misalkan di tahun ini
kurikulumnya pengajaran untuk memasak itu lewat berbasis web, ya mungkin nanti di tahun depan kita nggak tahu lagi. Jadi mungkin ada teknologi yang baru, apalagi kita masuk ke era 5G ya, itu akan lebih berkembang lagi, bukan hanya sekedar web. Mungkin ada interaksi sama pengajarnya, jadi bisa calon siswa sama pengajarnya itu bisa saling berkomunikasi. Dan memang itu kan tujuan dari 5G itu kan supaya bisa berkomunikasi antara seseorang itu menjadi yang jauh menjadi dekat. Mungkin nanti next perkembangannya ya. Oke. Kemudian ada kelola kategori Pak. Nanti kelola kategori ini nanti menentukan kategori pembelajaran. Nah nanti saya mau memilih kategori saya, pilihannya apa nih? Apakah saya memilih tradisional food, snack, beverage atau dan lain-lain ya? Nah kira-kira kelola kategori ini ada masukan nggak Pak? Kalau kelola kategori, kalau saya masukan saya sih lebih baik tetap kita mengutamakan ya, utama itu adalah kelola untuk masakan tradisional ya, karena semakin jauh masakan itu kalau saya lihatnya semakin kurang, tambah-lama tambah kurang sehat ya, karena banyak yang berupa produk-produk yang berarti mungkin di kategorinya ada tambahan makanan sehat kali ya Pak, atau makanan apa ya namanya ya? Makanan sehat lah kalau menurut saya, kan setahu saya kalau makanan tradisional itu udah termasuk makanan sehat ya. Tinggal kekurangan makanan tradisional itu kan kalau zaman dulu itu kan kebersihannya kurang terjaga ya. Misalkan kalau kita pergi ke kota Jogja itu, kalau nyendok makanan itu biasanya nggak pakai tangan, cemplung, kita kan nggak tahu tangannya itu apakah sudah bersih atau ini kotor kan. Nah itu mungkin makanan tradisional tapi ala makan modern, seperti misalnya pakai sendok ya. Karena saya pribadi juga kalau makan dimanapun, baik di rumah ada acara pesta ya, itu selalu saya pakai sendok, saya jarang makan tuh pakai tangan. Oke, berarti nanti ada mungkin tambahannya khusus untuk kategori makanan-makanan sehat ya Pak ya. Oke, di situ terima kasih Pak Adi Widodo. Jenis pembelajaran sekarang Pak dikelola jenis pembelajaran nanti menghasilkan kelas yang kondusif. Jadi kalau ada kelola jenis pembelajaran, harapannya nanti ya kelas itu menjadi interaktif, kondusif. Nah, Bapak setuju nggak itu? Saya setuju banget. Sebenarnya tadi dari pertama saya bilang itu adanya nanti ada interaksi. Antara calon siswa dengan si pengajar. Karena kalau belajar kita hanya satu arah, kurang kurang bermanfaat ya. Bahkan kalau saya bilang tidak bermanfaat ya kalau untuk kelola satu arah ya. Karena kita dengan membaca aja buku-buku resep kan bisa ya, dan kalau satu arah ya. Jadi memang mau belajar itu kalau ada timbal balik, ada arah dua arah lah. Kemudian yang kelola konten Pak, di situ ada kelola konten memang ini ya Pak ya, karena di konten itulah kalau menurut di sini ya konten akan menentukan salah satu keberhasilan dari pembelajaran ya. Kalau kontennya interaktif, bagus, menarik, siswa ini jadi pengen belajar terus gitu kan. Nah dari kelola konten di sini ada masukan nggak Pak? Kira-kira setuju ya? Saya setuju, tapi masukan saya sih yang paling penting adalah tampilan daripada kontennya ya. Baik itu dilihat dari struktur warna ya, terutama warna ya. Jangan sampai kemudian saya juga orang programmer ya, dari segi warna itu jangan sampai membuat mata si penglihat itu cepat lelah ya kan. Di dalam pembelajaran juga itu juga diperlukan. Jadi jangan sampai kita main komputer itu baru setengah jam udah lelah ya, udah lelah mata. Itu yang paling utama. Oke. Berarti nanti kontennya ya dibuat yang seinteraktif mungkin ya. Kemudian di situ ada kelola topik, ada
kelola jadwal ya. Kalau topik memang udah jelas ya Pak. Jadi kita nanti ada topiknya hari ini misalnya tentang apa namanya bakery, berarti nanti atau bakery misalnya ya, nanti jadi anak itu fokus ya belajar bakery, nanti besok minggu depannya belajar misalnya bakery gitu ya. Kalau misalnya dibuatkan sebuah jadwal, jadi kalau orang kan misalnya pertama untuk hari ini bakery, untuk besok pecel lele. Jadwal ya Pak ya. Kalau di sini juga ada jadwal ini Pak. Di ini ya ada kelola jadwal Pak. Oke, siap berarti sudah benar ya kelola jadwal ya. Jadi orang kalau saya nggak suka nih bakery, berarti ya saya nggak usah ikut. Saya suka nih kelola pecel lele nih, kapan nih? Jadi mereka udah mempersiapkan waktu jauh-jauh. Jadi jadwal itu harus dibuat sejauh-jauh hari ya. Iya. Oke baik Pak, terima kasih. Di situ ada kelola pengguna. Kalau pengguna udah jelas user ya Pak ya. Di admin, instruktur, chef dan siswa. Terus nanti ada kelola pembayaran karena ini nanti berbayar dan tidak berbayar. Kemudian ada kelola sertifikasi, tadi yang berbayar dia akan mendapatkan sertifikasi ya Pak ya. Kemudian kelola ujian ini juga sama, ini hal biasa kalau di dalam pembelajaran ya Pak ya, kelola laporan. Kemudian yang menarik di sini ada kelola umpan balik kuesioner Pak. Jadi nanti siswa yang sudah belajar dia akan mengisi kuesioner, jadi ketahuan tingkat kepuasan dari siswa itu. Nah, kelola kuesioner menurut Bapak dibuat seperti apa Pak? Kalau menurut saya kelola kuesioner sama seperti kuesioner lainnya. Tapi yang jelas digital ya? Iya, digital satu ya. Cuman kalau bisa setelah seseorang atau calon siswa atau siswa ini melakukan umpan balik, dan alangkah baiknya pihak admin memberitahu, misalkan ada kelola kuesionernya, misalnya ada yang merasa dia tidak puas ya, pihak adminnya alangkah baiknya pihak admin itu nanya tidak puasnya di mana. Gitu. Berarti ada umpan balik dari kuesioner itu. Iya. Ada siswa salah satunya misalnya tidak puas, maka si admin harus respect untuk menanyakan kenapa terjadi ketidakpuasan itu, supaya untuk evaluasi pembelajaran ke depannya ya Pak ya. Oke baik Pak, menarik sekali nih jadinya nih. Kemudian nanti ada tes, selain dari umpan balik kuesioner itu ada portofolio Pak. Jadi siswa kalau selama ini kan belajar portofolio tidak ada ya. Nah ini nanti ada tambahan portofolio siswa. Jadi siswa yang belajar akan terlihat portofolionya. Si anak ini portofolionya bagaimana, belajarnya apa saja yang sudah dia hasilkan, video yang dia sudah upload dan lain-lain ya. Nah, kelola portofolio dan kemudian nanti ada testimoni Pak. Dari portofolio dan testimoni ini kira-kira menurut Bapak gimana nih? Itu bagus ya Bu, ya saya setuju. Tapi kelola portofolio kalau bisa sih jangan hanya sekedar, biasanya kan kalau kita lihat di website itu kalau portofolio itu hal-hal yang positifnya aja yang ditampilin, karena mereka memang mau mengangkat suatu perusahaan atau branding apa ya. Tapi alangkah baiknya kalau portofolio itu dikasihnya tuh semurni mungkin gitu Serius ya. mungkin apa adanya, biar orang lain yang akan bagus atau tidaknya pembelajaran ini itu kan yang nilai kan orang ya, bukan dari pihak perusahaan tersebut. Jadi dari pihak orang yang menggunakan fasilitas tersebut. Iya. Berarti memang ya dibuat kalau memang realnya seperti apa ya dipublishnya seperti itu ya. Baik Pak. Ya. Menarik sekali nih jadinya. Nanti kalau saya masaknya kurang enak jadi masuk ke portofolio juga ya. Kemudian kalau bahasa sih sudah jelas ya Pak ya, bahasa nanti ada pilihan memang mempermudah. Tapi kalau yang portofolio dan ini Pak testimoni, kalau menurut di sini bisa menambah kepercayaan si siswa. Jadi wah ini bagus nih, jadi nanti siswa itu menjadi pede. Si gurunya atau instruktur atau chefnya juga akan menjadi lebih percaya diri ya, karena oh ini yang ngajarin saya nih
dia bisa ini. Kalau bisa sih kalau di testimoni itu murid juga harus yang memberikan tes itu harus memberitahukan bahwa ini loh guru yang ngajarin saya tuh si A, si B, si C. Sama halnya dengan kalau kita ke rumah sakit, kita akan selalu melihat dokter yang terbaik yang mana ya. Ya kan, dokter yang terbaik itu tergantung dari pasien yang pernah dia tangani. Ya kan, biasanya kalau udah banyak kita, ini dokternya pasiennya banyak nih, wah dipercaya orang, berarti kan ini dokternya bagus. Berarti di dalam testimoni itu nanti ada dia mengatakan bahwa saya belajar dari instruktur atau chef si A, si B, si C gitu ya. Betul. Oke. Jadi nanti kan orang lihat, banyak nih yang belajar masih chef A, ya kan? Berarti nanti saya ngomong dong chef A dong. Saya belajarnya sama chef Adi Widodo. Nanti semua benar-benar ke Pak Widodo ya. Gitu. Oke, siapa? Baik, sekarang pilihan Pak. Registrasi ini seperti biasa Pak, registrasi walaupun di dalam registrasi itu nanti bisa login, karena registrasi dan login ini menjadi hal yang saling berkaitan ya, biasanya ada dia by email gitu ya, by media sosial. Cuman kalau di aplikasi saya nanti Pak tetap saya menggunakan pembuatan username, password, kemudian mengisi identitas, kemudian yang satu status yang saya pilih nanti apakah saya sebagai siswa atau saya sebagai gurunya atau instrukturnya atau sebagai chefnya ya Pak ya. Nah dari 4 fitur tadi, username, password, identitas sampai dengan status ini, kira-kira menurut Bapak fiturnya sudah pas atau belum, atau mungkin ada tambahan atau ada masukan? Sudah, kalau menurut sudah pas ya. Cuman ada beberapa, kalau kita lihat di website online lainnya, saya kurang setuju gini. Kalau di bahasa Indonesia, biasanya kalau kita masukin registrasi nama kita apa semuanya ya, terus kita disuruh nyambungin apakah Anda punya website online lain. Nah itu saya kurang setuju, karena itu kan merupakan data pribadi seseorang ya. Jadi kalau yang kita mau bikin username, password, identitas semuanya, jangan pernah nyambung ke publik atau ke situs web yang lain. Gitu loh. Cukup ya berdiri sendiri. Apalagi kita di website itu ditanyakan situs website yang pernah yang ada apa, misalkan Facebook, ngelink ke Facebook. Nah, itu saya rasa itu tidak menjaga kerahasiaan peserta. Berarti malah nggak ini ya Pak ya, kalau kita pendaftaran atau loginnya atau registrasinya misalnya dia langsung by media sosial, itu malah nggak setuju ya? Nggak setuju saya, karena itu otomatis menggiring kepada ini ya, kerahasiaannya jadi nggak kurang aman lah kalau saya bilang ya. Berarti setuju pakai username, password aja ya? Iya, username, password, dan mungkin juga ditambahkan dengan kalau misalkan kita lupa password, itu bolehlah kita misalkan HP, nomor telepon yang ngalir ke situ. Nah kebetulan kalau lupa password sama ini di login Pak. Jadi di login ini ada username, password, kemudian lupa password atau lost password ya, lupa password, kemudian fasilitas belum punya akun, sama unduh panduan ya. Nah ini Pak tetap ada di lupa password Pak, di login ya. Dari login ini ada 5 fitur. Setuju nggak Pak 5 fitur ini Pak? Cukup 5 fitur ini ya, simple ya? Saya rasa cukup ya, simple. Yang jelas kalau memang mau mengunduh aplikasinya, kalau bisa ya janganlah disuruh bayar. Karena kan ada aplikasi yang harus memang berbayar. Bagaimana kita kan mau menarik ke peserta ya, tapi sebelum peserta masih kita udah disuruh bayar, dengan kita nggak tahu itu, misalkan kita belum tahu tuh website apa, tapi tiba-tiba kita suruh bayar. Orang udah ibaratnya udah feel duluan untuk bayar itu. Iya. Oke, berarti kalau ini sih sebenarnya tidak berbayar Pak kalau untuk unduh panduan ya.
Kebetulan nanti yang berbayarnya itu yang saat Yang dia mau milih pelajaran. sertifikasi ya. Nah kemudian yang pendaftaran Pak, di situ ada pilih kategori tadi tetap ya, ngelinknya ke kelola kategori ya. Pilih kategori, pemilihan jenis pembelajaran. Nah nanti ada menariknya adalah pilih struktur. Kita bisa memilih, saya sukanya kira-kira dari foto itu yang saya mau pilih siapa nih, Chef Widodo, Chef Win misalnya, atau siapa gitu. Ada pemilihan instruktur atau chef. Kemudian ada jadwal belajar. Tadi saya pilih belajarnya mau pilihnya yang hari apa, jamnya jam berapa. Kemudian ada, kalau saya memang punya dana maka saya pilih sertifikasi. Saya nanti bisa memilih jadwal, tempat dan waktu ujian yang menurut saya dekat dengan rumah misalnya. Terus pembayaran ya Pak ya, nanti pihak admin melakukan validasi dan persetujuan pembayaran. Kemudian yang kalau pembayaran tidak dibayar sesuai dengan 2 kali 24 jam, nanti di situ di aplikasinya ada ya, kalau 2 hari tidak melakukan pembayaran maka statusnya berubah lagi, bukan sertifikasi lagi tetapi dia siswa biasa. Jadi ada perubahan status jika tidak melakukan pembayaran selama waktu yang sudah ditentukan. Kemudian nanti buat kelas ini nanti kalau misalnya Chef Widodo ini